Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri dengan NIM C1C021194, salah satu mahasiswa akuntansi di Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu satu, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, dan yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Fungsi SPT sendiri bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghasilan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy, dapat diambil secara langsung di kantor pelayanan pajak dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, dokumen elektronik yang berisi jenis pajak, nama wajib pajak, dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Yang wajib mengisi SPT pajak tahunan adalah seluruh masyarakat yang memiliki NPWP, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan atau korporasi. Pembetulan SPT. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Batas waktu penyampaian SPT. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Penundaan penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang meliputi melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Yang kedua, saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsinya sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak, pembayaran massa, surat tagihan pajak atau surat ketentuan
ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Demikian presentasi saya mengenai materi perpajakan yang diampu oleh Pak Wirni Eka Putra. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Saya Nadia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.